Bab 151. Semua padam. Yi Tianyun muncul di depan mereka, dengan tatapan mengancam. "Kau Yi Tianyun itu?" tanya tetua paviliun angin dengan tatapan penuh ketakutan. Hal ini membingungkan murid-murid Azur Menshahn yang misterius itu, mereka tidak tahu seberapa kuat Yi Tianyun, terutama Ning Chuan yang hanya menatap Yi Tianyun dengan heran. Tiba-tiba Kang Haotian merasa ada yang tidak beres. Ia mulai melihat ke sekelilingnya, dan saat tak melihat sesuatu yang aneh, ia mendongak, namun sudah terlambat, api langsung melahapnya, ia menjerit dengan suara melengking yang membuat semua orang merinding. Namun api itu segera padam dan meninggalkan tumpukan abu. Raungan terdengar tak lama setelah api padam, dan seekor naga mendarat tepat di tempat Kang Haotian berdiri sebelumnya. Semua orang terkejut, apa yang dilakukan naga di sini? Binatang suci biasanya tidak pernah muncul di tempat seperti ini. Profound Azur Menshahn. Aku tidak menyangka kau akan bereaksi secepat ini, tapi sayang berapa banyak yang harus kubunuh sekarang. Yi Tianyun berkata, dengan dingin kepada Ning Chuan. Bunuh mereka semua, naga hitam. Naga hitam itu meraung sekali lagi dan langsung mencambukkan ekornya ke arah murid-murid Chuan Azur Menshahn di dekatnya, membunuh mereka seketika. Naga itu terus menyerang mereka dengan ekor dan cakarnya. Ding! Berhasil membunuh murid dari rumah Azur mendalam. Hadiah. 14.000 XP, 150 poin gila, 10 poin dosa. Ding! Berhasil membunuh murid dari Azur Menshahn yang mendalam. Hadiah. Mereka menjadi XP untuk Yi Tianyun. Ho! Bagaimana kau bisa mengendalikan naga hitam? Ning Chuan bertanya pada Yi Tianyun dengan tatapan ketakutan. Siapa kau pikir aku akan menjawab pertanyaanmu? Tanya Yi Tianyun sambil menatap Ning Chuan, lalu ia menampar wajah Ning Chuan dengan cepat, melemparkannya ke samping dengan gigi patah. Ia pun segera membantu Zhu Yuei berdiri, dan berkata, "Aku tahu kau sudah berusaha keras untuk melarikan diri dari tempat itu, tapi dia masih mencintaimu, dan memintaku, untuk mengantarkan ini kepadamu." Sambil mengeluarkan liontin giok pemberian Zhu Yusuan, dan memberikannya kepada Zhu Yuei. Ketika dia menatap liontin itu, dia terkejut. Dia kembali berkaca-kaca, ketika mengingat saudara perempuannya. "Kau melihat adikku?" tanyanya. "Yah, kita bicarakan nanti, ya?" kata Yi Tianyun dan dia segera mengalihkan perhatiannya ke tetua paviliun angin sebelumnya. "Apa yang ingin kalian lakukan dengannya?" tanyanya kepada Zhu Yuei. Sang tetua hanya menatap mereka dengan wajah pucat, ia tak punya sedikit pun keberanian untuk melarikan diri setelah melihat naga itu membunuh semua orang. "Tuan Paviliun Zi, tolong ampuni aku. Aku tidak ingin mati." Tetua itu buru-buru memohon pada Zhu Yuei. Sebelum Yi Tianyun datang, ia ingin membunuh Zhu Yuei sendiri, dan sekarang setelah keadaan berbalik, ia hanya memohon. Zhu Yuei benar-benar muak dengan perilakunya. "Tadi kau ingin membunuhku sendiri, dan sekarang kau ingin aku mengampunimu? Ketika aku menginginkan sesuatu, kau mulai bersikap baik. Tapi jika kau punya orang yang lebih baik, kau langsung menghindar. Tuan Muda Yi, bantu aku menangkapnya," kata Zhu Yuei dingin. "Senang sekali bisa membantu." Yi Tianyun tersenyum, lalu bergegas menghampiri tetua itu dan menendang perutnya, melemparkannya ke samping. Tetua itu muntah darah ketika mencoba berdiri lagi. Yi Tianyun menyeret tubuh tetua itu menghadap Zhu Yuei lagi, lalu segera menghunus pedangnya dan menatap tetua itu dengan dingin. "Kamu sudah lama menjadi pihak yang terpuruk di pihakku, sekarang aku bisa menyingkirkanmu. Tuan Paviliun Zi, tolong ampuni aku. Kami memperlakukanmu dengan baik, bukan? Kami membantumu saat kau tunawisma dan bangkrut." Tetua itu terus membujuk Zhu Yuei agar membiarkannya hidup. "Benar. Tapi semua yang kau lakukan itu demi keuntunganmu sendiri, kan? Kau ingin aku menikah dengan ketua sekte Wing, kan? Jika orang itu berguna bagimu, kau akan memberinya hal-hal baik, dan ketika mereka tidak berguna lagi bagimu, kau membuangnya seperti sampah. Tuan Muda Yi sudah menerima ancaman itu, kan? Kau sungguh manusia yang menjijikkan." Setelah mengatakan semua isi hatinya, ia segera mengayunkan pedangnya dan menikam tetua itu, langsung membunuhnya. Ia tampak sedikit lega seolah beban berat telah terangkat dari dadanya. "Bunuh siapapun yang mencoba kabur," teriak Yi Tianyun, dan naga hitam itu kembali meraung. Semua murid dari kedua belah pihak tercengang di tempat. Naga hitam itu melepaskan niat membunuhnya sendiri, membuat mereka semua membeku di tempat karena ketakutan. Yi Tianyun dengan cepat menuju ke Ning Chuan dan memelototinya. "Informasi apa yang kamu miliki ketika kamu datang ke sini?"
Yi Tianyun bertanya dengan dingin. Apa maksudmu? Apa kau pikir? Ah. Ning Chuan benar-benar terbakar ketika Yi Tianyun tidak mendengar apa yang diinginkannya. Ding! Berhasil membunuh Ning Chuan. Hadiah. 120.000 XP, 2.000 poin gila, alat roh kelas tinggi, Kail Netherworld, 20 poin dosa. Dengarkan aku akan bertanya padamu. Jika kau tidak menjawab dengan jujur, aku akan membakarmu sampai mati. Dan sekarang kau. Informasi apa yang kau miliki? Tanyanya kepada salah satu murid dari Azur Menshan. Aku tidak tahu apa-apa. Dia pun ikut terbakar hidup-hidup. Bagaimana denganmu? Yi Tianyun bertanya kepada murid lainnya. Aku tahu sesuatu. Kita sudah lama tidak mendengar kabar dari Tetua Wei dan yang lainnya, jadi pasti ada sesuatu yang terjadi pada mereka. Maka, seseorang dikirim untuk menyelidikinya, dan segera mereka melaporkan bahwa Istana Giok sudah dievakuasi. Dan para tetua berspekulasi bahwa Istana Giok pasti ada hubungannya dengan insiden itu, jadi mereka segera mengirim orang ke sana, kata murid itu, tampak takut dengan apa yang ingin dilakukan Yi Tianyun. Berapa banyak orang yang dikirim? Tanya Yi Tianyun. Pada dasarnya semua tetua dan sekelompok murid dikirim, kata murid itu terburu-buru, ia takut ia juga akan dibakar sampai mati. Bagaimana dengan tuan rumah? Apakah dia juga datang? Tanya Yi Tianyun. Ya, dia seharusnya datang juga, kata murid itu. Di mana mereka sekarang? Tanya Yi Tianyun, kini menjadi cemas. Mereka langsung menuju runtuhan kuno surga yang terendam. Seseorang melihat istana Giok itu keluar masuk tempat itu. Murid itu menjelaskan dengan tergesa-gesa. Yi Tianyun menjadi semakin gelisah, dia tidak menyangka istana Giok akan ditemukan secepat ini. Bab 152. Mulai pembantaian. Yi Tianyun tahu seluk-beluk reruntuhan kuno penyelaman surga, dan dia tidak menyangka tempat itu akan ditemukan secepat ini. Tetapi jika mereka benar-benar melihat seorang murid keluar masuk tempat itu, mau bagaimana lagi? Jawaban yang bagus. Sekarang kamu boleh pergi, kata Yi Tianyun kepada murid dari Azur Menshan yang diinterogasinya. Setelah murid itu dibebaskan, ia gemetar ketakutan dan mundur beberapa langkah lalu melarikan diri. Murid yang lain juga mengikutinya, mencoba melarikan diri, tetapi sebelum mereka melangkah beberapa langkah, naga hitam itu menukik dari atas dan membakar mereka semua hingga menjadi abu. Jeritan kesakitan dan penderitaan para murid saat mereka terbakar dapat terdengar dari jarak 1 mil. Murid yang baru saja dilepaskan Yi Tianyun tadi, berlutut, melihat kengerian yang ditunjukkan Yi Tianyun di hadapannya. Aku tidak pernah bilang mereka bisa pergi, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Apa kau benar-benar akan membiarkan orang itu lolos? Tanya Yi Tianyun kepada murid-murid Istana Giok. Mereka semua segera tersadar dari lamunan mereka, lalu segera menghunus pedang dan mengejar orang yang dibebaskan Yi Tianyun sebelumnya. Aku memang membiarkanmu pergi, tapi aku tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang orang lain, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Murid Istana Giok segera menyusul orang itu, dan teriakannya didengar oleh Yi Tianyun yang menyeringai di pinggir lapangan. Yi Tianyun segera berjalan ke arah Tetua Agung Mo Yu, melihat tubuhnya terbaring di pohon. Ia segera mengeluarkan pil obat, dan memasukkannya ke dalam mulut Tetua Agung Mo Yu. Pil itu bereaksi hampir seketika, memungkinkan Tetua Agung Mo Yu untuk pulih sejenak. Penatua Agung, kau berhasil bertahan selama ini, istirahatlah sebentar. Sekarang, bagaimana situasi di runtuhan? Tanya Yi Tianyun saat ia akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Akhirnya, kalian kembali. Mereka semua seharusnya baik-baik saja, kita baru keluar beberapa hari, terakhir kali kita ke sana, semua murid dan penguasa istana baik-baik saja. Tapi reruntuhan itu sedang dikepung sekarang. Aku khawatir reruntuhan itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Tetua Agung Mo Yu terbatuk beberapa kali, dan wajahnya sangat pucat. Kalian tidak perlu khawatir lagi, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan mereka berbuat sesuka hati, kata Yi Tianyun meyakinkan Tetua Agung Mo Yu. Terima kasih, Tuan Muda, kata Tetua Agung Mo Yu dengan wajah yang tampak rileks. Ia melepaskannya dan meminta beberapa murid untuk menjaganya. Ia mengalihkan perhatiannya kepada Zhu Yuei. Kakakmu memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu tidak perlu kembali ke keluarga Zhu, dan dia menyesal, kata Yi Tianyun kepada Zhu Yuei dengan sungguh-sungguh. Air mata Zhu Yuei langsung jatuh dari matanya. Apakah adikku benar-benar mengatakan semua itu? Tanyanya. Ya. Dia mengatakan semua itu. Apakah dia membiarkanmu lolos? Tanya Yi Tianyun.
Ya, awalnya aku tidak mau pergi. Aku ingin menjadi kuat seperti kakakku dan menikahi pria yang dibutuhkan Stars Pavilion untuk dukungan. Tapi kakakku berbohong dan memaksaku mencari kebahagiaan. Tapi itu tidak masalah. Aku akan segera kembali ke sana untuk menemuinya, katanya sambil menangis terseduh-seduh. Jangan repot-repot, setelah aku menghancurkan rumah Azur mendalam, mereka akan kehilangan alasan untuk mengorbankanmu seperti itu. Ayo kita ke sana lagi, setelah aku membereskan semuanya, kata Yi Tianyun sambil tersenyum cerah. Dia masih sedikit terkejut bahwa kata-kata Zhu Yusuan benar. Sekarang dia benar-benar mengerti bahwa Zhu Yusuan benar-benar ingin Zhu Yuei bahagia. Yi Tianyun juga tahu bahwa Zhu Yuei telah menjadi wanita yang mandiri. Dia tidak mudah menunjukkan kelemahan di hadapan orang lain, dan dia juga membalas budi kepada siapapun yang membantunya. Zhu Yuei mengangguk dan berkata, adikku terlalu memaksakan diri, dia menanggung semua beban keluarga. Yi Tianyun menghela napas dalam-dalam, dia membenci dirinya sendiri, karena meragukan Zhu Yusuan. Dia melakukan segalanya untukmu, sangat mengagumkan, kata Yi Tianyun. Setelah mendengar pengakuan Zhu Yuei, ia mengalihkan perhatiannya kepada semua murid Istana Giok dan Zhu Yuei. Sekarang, cari tempat untuk bersembunyi. Aku sendiri yang akan menyelesaikan pertarungan di reruntuhan kuno Heaven's Emerging. Mereka semua mengangguk, mereka tahu bahwa mereka akan menjadi beban bagi Yi Tianyun jika ikut dengannya. Tetua Agung Moyu mengerjap beberapa kali dan berkata, hati-hati, jangan sampai kau terbunuh, kami tak sanggup kehilanganmu. Aku tak peduli Istana Giok hancur, tapi kau harus bertahan demi masa depan. Tetua Agung Moyu percaya bahwa Yi Tianyun akan menjadi orang penting di masa depan. Dan bukan hanya dia, semua orang di Istana Giok juga berpikir demikian. Istana Giok tidak akan hancur selama aku ada. Yi Tianyun tersenyum tipis dan terbang bersama naga hitam itu. Semua wanita menyaksikan Yi Tianyun terbang ke Cakrawala, mereka berdoa untuk kesuksesan Yi Tianyun. Mereka sekali lagi menyaksikan Yi Tianyun tumbuh lebih kuat. Kali ini ia bahkan menjinakkan naga hitam. Tuan Muda Yi, harap berhati-hati. Zhu Yuei berdoa sambil melihat Yi Tianyun menghilang di Cakrawala. Yi Tianyun segera terbang ke runtuhan kuno Heaven's Emerging. Ketika sudah cukup dekat, ia segera melompat dari naga hitam dan membatalkan pemanggilannya, karena ia tidak ingin kehilangan elemen kejutannya. Ia diam-diam mengamati situasi di luar reruntuhan kuno Heaven's Emerging, dan merencanakan penyergapan. Lagi pula, ia tidak bisa membabi buta menyerang pasukan besar seperti itu. Maka, agar lebih efisien, ia menggunakan kemampuan menyelinapnya untuk mengamati dan mencari informasi lebih lanjut tentang musuh. Pembantaian baru saja dimulai. Bab 153, Dikepung. Yi Tianyun dengan hati-hati mendekati pintu masuk reruntuhan kuno Heaven's Emerging agar tidak terlihat. Semakin dekat, ia menyadari bahwa pintu itu telah dibombardir oleh pasukan musuh. Musuh terus-menerus membombardir pintu, meninggalkan penyok di sana-sini akibat serangan mereka. Dia mengamati kelompok musuh itu secara sembunyi-sembunyi. Dia melihat bahwa kelompok yang paling dekat dengan pintu masuk terdiri dari 8 ahli inti roh yang berada di level kedua hingga ke-8 inti roh. Penguasa istana merupakan kultivator dengan level tertinggi di antara mereka. Di belakang mereka adalah kelompok ahli inti kondensasi dengan sekitar 30 kultivator di dalamnya. Kelompok pemurnian roh berada tepat di samping mereka. Kelompok ini bahkan lebih besar daripada inti kondensasi, dan kelompok pemurnian roh memiliki ratusan murid dari Azur Menshan mendalam. Yang membuat Yi Tianyun bingung adalah jumlah orang yang dikirim oleh Istana Azur mendalam untuk faksi tingkat pertama, ini terlalu banyak. Yi Tianyun mengamati pintu masuk setelah melihat semua pasukan Istana Azur mendalam. Ia menyadari bahwa pintu itu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi di bawah serangan musuh. Ia tidak bisa membiarkan mereka menerobos pintu, untuk itu ia membutuhkan rencana. Siapkan serangan lain, teriak seorang pria parubaya dari kelompok inti roh. Pria itu tampaknya adalah kultivator tingkat tertinggi, yang berarti dia adalah penguasa Menshan itu sendiri, King Tiansun. Kurasa pintu ini tidak akan bertahan lama. Sambil menyeringai. Mereka tidak akan lolos setelah membunuh tetua kita. Kau pikir kau aman di sana? Aku tidak menyerangmu sebelumnya karena aturan bodoh itu, sekarang setelah kau membunuh tetua kita, aku punya alasan bagus untuk mengabaikannya. Hahaha. King Tiansun tertawa saat menjelaskan alasannya. Ada seperangkat aturan di benua perbatasan surgawi tentang benua perbatasan bumi,
Faksi-faksi di benua perbatasan surgawi tidak boleh menyerang faksi di benua perbatasan bumi sesuka mereka. Ini karena kesenjangan kultivasi antar benua terlalu besar, jadi tidak adil. Namun, faksi benua perbatasan surgawi dapat mengirim 1 atau 2 orang untuk meminta beberapa faksi di benua perbatasan bumi untuk bergabung dengan faksi mereka. Ini hanyalah unjuk kekuatan dari faksi yang lebih kuat. Aturan ini kemungkinan kecil dilanggar, karena jika faksi tersebut tidak memiliki alasan yang kuat, mereka bisa menerima sanksi dari seluruh faksi di benua perbatasan surgawi. Beginilah masalahnya sekarang, Istana Azur mendalam punya alasan bagus untuk melancarkan serangan ke sini, karena tetua mereka telah terbunuh di sini. Banyak faksi dari benua perbatasan surgawi sudah tahu alasan ini, itulah sebabnya mereka tidak menghalangi Istana Azur mendalam untuk datang ke sini. Tetua dari Shuan Azur Menshahn yang menjadi alasan penyerangan itu dapat dikatakan sebagai seorang martir, karena saat dia meninggal, pintu untuk menyerbu pun terbuka. Tiba-tiba, pintu runtuhan surga terendam perlahan terbuka, membuat King Tianxun mengangkat tangannya untuk menghentikan serangan anak buahnya. Setelah sedikit celah terbuka, sesosok tubuh terlihat dari luar pintu. "Bibi!" seru Yi Tianyun sambil terengah-engah. Shi Suiyun terlihat tidak sehat. Dia memegang pedang berdarah, wajahnya pucat, dan auranya berfluktuasi, jelas dia terluka saat bertarung sebelumnya. Melihat bibinya dalam kondisi seperti ini membuat Yi Tianyun semakin marah, sekarang dia pasti tidak akan membiarkan siapapun dari Azur Menshahn yang mendalam. "Akhirnya, kau keluar. Apa kami terlalu berisik sampai mengganggu tidurmu di sana?" kata King Tianxun sambil menyeringai pada Shi Suiyun. "Ngomong-ngomong, Tuan Istana Shi, sektemu telah membunuh salah satu tetua kami. Sebagai balasannya, kau harus membunuh pelakunya atau menyerahkan mereka kepadaku dan kau harus menjadi istriku. Karena Istana Giok adalah sekte kami, jelas Istana Giok akan menjadi sekte cabang kami di benua perbatasan bumi ini." Tuan rumah masih terobsesi dengan Shi Suiyun, ia tak ingin melepaskan wanita kuat. Menaklukkan wanita kuat adalah salah satu dari sekian banyak hobinya. Shi Suiyun hanya berdiri di sana, memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. "Aku akan pergi bersamamu, tapi kau harus melepaskan Istana Giok," katanya sambil berpikir. "Seperti yang kukatakan sebelumnya, pertama-tama kau harus membunuh orang yang membunuh tetua kita. Setelah itu, kita bisa bernegosiasi tentang hal-hal lain," kata King Tianxun dingin. "Pikirkan baik-baik, Bu. Apa kau pikir tempat ini akan menghentikan kita? Pintu ini akan hancur dalam 1 atau 2 hari." King Tianxun jelas diuntungkan di sini, dia jelas tidak berniat bernegosiasi. Selama status quo belum seimbang, dia tidak mungkin mau bernegosiasi. "Kalau begitu aku akan memilih mati," teriak Shi Suiyun sambil mengembangkan auranya. Semua tempat yang bersentuhan dengan auranya langsung membeku. "Jangan keluar dari reruntuhan," teriak Shi Suiyun kepada mereka yang ada di dalam reruntuhan. "Tuan Istana, jangan! Jangan pergi!" teriak Chang Yun dari dalam reruntuhan, sementara pintu perlahan menutup kembali. Ada begitu banyak ahli di depan Shi Suiyun, yang berarti hampir tidak ada ruang untuk melarikan diri. Di kejauhan, Yi Tianyun sudah memikirkan rencana yang akan memastikan dia menyelamatkan Shi Suiyun. "Tunggu aku, Bibi," katanya sambil mulai bergerak. Bab 154. Serangan diam-diam. King Tianxun melihat tindakan Shi Suiyun dan menertawakan usahanya yang sia-sia, dia segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. "Bodoh sekali, tega sekali mengkhianati dirinya sendiri. Tangkap dia. Jangan terlalu menyakitinya," katanya sambil memberi perintah pada ahli inti rohnya. Shi Suiyun segera diserang. Ahli inti roh mengelilinginya dengan mudah meskipun aura sedingin es yang dipancarkannya. Leluhur tua dan tetua Istana Giok hanya menyaksikan saat dia dikepung. Mereka benar-benar ingin menolongnya, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak punya kesempatan di luar sana. Meskipun mereka telah berkultivasi dengan baik selama sebulan terakhir, seorang ahli inti roh terlalu berat bagi mereka. "Dia pasti bisa melewati ini. Dia akan membangkitkan potensi bawaannya dan menghajar mereka," kata salah satu leluhur tua itu. "Aku ragu dia akan hidup. Terlalu banyak ahli inti roh di sekitarnya. Tapi sayangnya, dia akan memberi waktu bagi runtuhan kuno Heaven's Emerging untuk pulih," kata leluhur tua lainnya dengan sungguh-sungguh. Shi Suiyun juga memikirkan hal yang sama. Dia pasti tidak akan punya kesempatan untuk bertahan melawan musuh sebanyak ini. Dia hanya menunggu runtuhan pulih, sampai saat itu tiba, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menunda serangan musuh.
Kau benar-benar berpikir aku tidak tahu kalau kau hanya mengulur waktu? King Tianxun berkata sambil menahan emosinya yang marah. Shi Suiyun tahu bahwa dia setidaknya harus melukai King Tianxun dengan cara tertentu, dia segera mengeluarkan ki darahnya dan segera menyatukan ki darahnya dengan Cold Ice Soul Jet, hasilnya seketika, dia segera mencapai level kedua Spirit Core. Suhu dingin semakin dingin, dan pedangnya pun tertutup es. Kekuatan baru yang ia tunjukkan membuat beberapa lawannya ketakutan, mereka pun mundur selangkah. Bahkan King Tianxun mengerutkan kening melihat intensitas kekuatan Shi Suiyun. Ini sebenarnya metode terlarang untuk meningkatkan kultivasi di dunia kultivasi. Metode ini juga tidak bebas risiko. Ia perlu terus-menerus mengonsumsi ki darahnya sendiri agar tetap hidup hingga auranya seimbang dan ia kembali normal. Namun, dia berhasil menangkis beberapa pakar inti roh yang mengelilinginya. Mereka semua berteriak karena aura dingin yang diciptakan Shi Suiyun. Namun sekuat apapun ia tak mampu mengatasi efek samping tekniknya. Ia sudah mencapai batasnya, wajahnya pucat pasi, tanpa sedikit pun darah. Para tetua di dalam kemudian perlahan menutup pintu runtuhan kuno surgawi, berteriak-teriak agar Shi Suiyun kembali ke dalam. Mereka tidak ingin Shi Suiyun mati begitu saja di tangan musuh. Ketika Shi Suiyun mencoba berdiri dan berjalan kembali ke runtuhan, ia mendapati tubuhnya benar-benar berat. Ketika ia mencoba melihat sekeliling, ia mendapati tubuhnya terikat sepenuhnya oleh semacam kawat tipis. Sudah kubilang kan? Kau tidak akan lari lagi kali ini. King Tianxun menyeringai pada Shi Suiyun. Ia menghampiri Shi Suiyun dan meletakkan kakinya di punggung Shi Suiyun. Namun tiba-tiba, sebuah teriakan memecah kesunyian King Tianxun. Ia segera berbalik dan bertanya, apa-apaan ini? Ketika ia benar-benar berbalik, ia sendiri cukup terkejut, banyak kultivator yang dibawanya tergeletak di tanah tanpa alasan yang jelas. Ia tidak merasakan niat membunuh atau aura mengancam dari manapun di dekatnya. Ada apa ini? Apa yang terjadi pada mereka? Separuh pasukanku kalah begitu saja? Tanyanya kepada salah satu bawahannya. Mereka memandang sekeliling tanpa bersuara, tanpa ide sedikit pun. Begitu banyak ahli pemurnian roh dan kondensasi inti yang gugur. Ketika mereka sedang asyik mencari pelaku, tiba-tiba sesosok tubuh bergegas maju dengan sangat cepat ke arah King Tianxun dan bergerak untuk menusuknya. King Tianxun merasakan nyawanya dalam bahaya dan segera menggunakan tangannya untuk melindungi diri dari serangan itu, tetapi dia agak terlambat. Belati itu dengan cepat menembus telapak tangannya dan menembus dadanya meskipun cukup dangkal. Darah mengucur deras dari tangan dan dadanya. Si penyerang menyadari bahwa ia gagal menghabisinya dan terpental mundur, serta berputar di udara ke arah ahli inti roh lainnya dan mengiris mereka menjadi dua. Orang-orang mulai berteriak karena keributan ini, tak seorang pun pernah menyangka seseorang bisa membunuh seorang ahli inti roh dengan mudah. Sosok itu mulai bergerak ke arah Shi Suiyun dan ketika berada di sampingnya, sosok itu langsung memotong kawat yang mengikat Shi Suiyun. Maaf, Bibi, aku terlambat. Sosok itu segera memeluk Shi Suiyun dengan erat. Suaranya juga terdengar familiar, dan aroma tubuhnya juga familiar. Ya, tidak apa-apa, kata Shi Suiyun sambil mengangguk pelan. Wajah pucatnya masih menunjukkan senyum yang indah. Bab 155, 2.450.000. Ding! Membunuh tetua istana Azur mendalam. Hadiah, 580.000 pengalaman, 11.000 poin gila, seni bela diri langkah Netherworld, material pedang pembantai ular, kartu pengalaman 5 kali. Ding! Naik ke inti roh tingkat kelima. Yi Tianyun telah membunuh banyak murid Azur Menshan mendalam sebelum menyelamatkan Shi Suiyun. Dengan kemampuan silumannya dan set merahnya, membunuh seseorang sebelum mereka sempat melindungi diri menjadi sangat mudah. Dia bahkan menggunakan mode gila dengan kartu XP 20x dan kartu poin gila 3 kali, sehingga jumlah XP dan poin gila yang didapatkannya meroket. Awalnya, ia ingin segera menyelamatkan Shi Suiyun. Tetapi karena ada begitu banyak musuh di sana, ia tidak bisa langsung menyerang karena tahu akan berbahaya jika musuh-musuh itu menyerang bersamaan. Oleh karena itu, ia berhasil lolos dengan menghabisi musuh-musuh mulai dari yang terlemah. Semua orang terkejut melihat seorang pemuda tega membunuh beberapa ahli inti kondensasi dan salah satu tetua mereka. Siapa kamu? King Tianxun bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Heh, akulah yang kau cari, kata Yi Tianyun sambil menurunkan Shi Suiyun dan membiarkannya kembali ke reruntuhan kuno penyelaman surga. Kaulah yang membunuh tetua Wei. Semua pasukan istana Azur mendalam terkejut mendengar pengakuan Yi Tianyun. Ya, ini aku.
Kamu, Azur Menshahan, terlalu serakah. Kamu pikir seluruh perbatasan bumi milikmu? Kamu bahkan ingin mengendalikan istana giok kami dan menjadikan semua murid kami milikmu juga? Ini sudah keterlaluan. Aku akan memusnahkan kalian semua sekarang, kata Yi Tianyun sambil mencibir. Para murid istana giok di dalam reruntuhan merasa lega setelah merasakan aura Yi Tianyun. Semangat mereka kini telah pulih. Dengan Yi Tianyun di pihak mereka, mereka tidak akan mudah dikalahkan sekarang. Penatua Yi sungguh hebat. Dia baru pergi sebulan dan sekarang sudah berada di inti roh, kata murid-murid istana giok sambil berbisik-bisik di reruntuhan. Mustahil. Kau terlalu muda. Dari faksi mana kau berasal? Kata King Tiansun merasa terhina. Dia sudah kehilangan begitu banyak murid, mustahil bagi Azur Menshahan yang mendalam untuk pulih dari kerusakan ini dalam waktu dekat. Aku adalah tetua istana giok, aku milik istana giok. Kata Yi Tianyun dingin, hari ini adalah hari kematianmu. Jangan mencoba melarikan diri, jika kau ingin mati tanpa rasa sakit. Yi Tianyun melambaikan tangannya di udara, dan naga hitam itu segera turun dari langit. Ia mendarat di tubuh para ahli inti kondensasi yang tersisa dan menghantam mereka dengan tubuh besarnya. Ini naga hitam. Binatang ilahi. King Tiansun terkejut sekali lagi. Pada saat yang sama, Snow Wolf berjalan tertatih-tatih ke arah Yi Tianyun sambil merintih pelan. Yi Tianyun terkejut melihat serigala salju berada dalam kondisi seperti itu, jelaslah bahwa binatang itu berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan istana giok. Anak baik. Sekarang istirahatlah, aku akan mengurus ini. Setelah kita selesai di sini, kau ikut aku, kata Yi Tianyun sambil memberi serigala salju pil pemulihan dan mengelus kepalanya. Serigala salju itu hanya merintih pelan dan berjalan kembali ke arah Shi Suiyun. Kalau bukan karena serigala salju, kita pasti sudah ketahuan. Serigala salju menangkis banyak serangan mereka, sehingga runtuhan ini bisa bertahan selama ini, kata Shi Suiyun sambil mengelus kepala serigala itu. Yi Tianyun hanya menatap serigala salju. Wajar saja kalau serigala itu bisa menangkis begitu banyak serangan, karena ia sudah berada di inti roh tingkat kedua. Meskipun ia jauh dari serigala itu tetap mendapatkan XP yang sama. Baiklah, aku harus segera mengakhiri ini. Yi Tianyun segera menghunus pedang keabadiannya. Ini satu-satunya pedang yang tidak pernah ia gunakan. Karena sebelumnya tidak ada alasan untuk menggunakan pedang ini, efeknya terlalu kuat untuk penggunaan biasa. Pedang itu memancarkan cahaya aneh saat Yi Tianyun menggenggamnya erat di tangannya. Naga hitam di samping sudah dikelilingi oleh beberapa kultivator inti roh, tapi seharusnya tidak apa-apa. Sisik naga itu terlalu tebal untuk mereka tembus. Kartu XP 5X aktif. Mode gila. Kerusakan X8 aktif. Teriak Yi Tianyun. Auranya langsung meledak. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. 200.000. 300.000. 600.000. 800.000. 900.000. 1.300.000. 2.450.000. Pada akhirnya, kekuatan tempurnya berhenti di 2.450.000. Angka ini jauh lebih besar daripada kultivator inti roh biasa. King Tiansun baru mencapai 670.000 saat dia mengamati pria itu dengan mata penilainya sebelumnya. Angka yang dimiliki King Tiansun saat ini sudah termasuk baju zirah dan aksesorisnya serta senjatanya. Tidak mungkin King Tiansun bisa menang melawannya sekarang. Bab 156. Penekanan permukaan unilateral. Terkejut bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan Yi Tianyun saat ini. Dia baru saja mengalahkan kekuatan tempur Menshahan Lord secara dramatis. Kekuatan tempur sebesar 2.450.000 tidak wajar bagi Spirit Core. Dengan kekuatan tempur sebesar ini, siapa yang dapat menghentikannya dari memusnahkan Profound Azur Menshahan? Perbedaan sebelum dan sesudah naik level mode gila ini sungguh luar biasa. Kalau dia bisa naik level lagi dan mendapatkan efek kerusakan kali 16, itu pasti luar biasa. Profound Azur Menshahan. Kau terlalu sombong. Hari ini, aku hanyalah alat untuk menyeretmu kembali ke bumi, tapi aku tidak bisa menjamin kau tidak akan tergencet saat mencapai tanah, kata Yi Tianyun sambil berjalan menuju King Tiansun dan ahli inti roh lainnya. King Tiansun dan ahli inti rohnya semuanya pucat pasi dan ketakutan. Mereka belum pernah menghadapi aura yang begitu kuat. Mereka bergumam dalam hati, ini bukan aura inti roh. Ini sudah aura transformasi inti, kata salah satu dari mereka. Dia masih sangat muda.
Bagaimana mungkin dia sudah menjadi transformasi inti? Gila, kata yang lain. Kita harus kabur. Kita tidak bisa menang melawannya, kata yang lain sambil gemetar hebat di samping Tuan Menshan mereka. King Tianxun yang hanya berdiri diam, tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar ide salah satu muridnya, ia berteriak, "Pergi! Kabur! Lari untuk hidupmu!" Dan ia tidak membuang waktu untuk melarikan diri secepat mungkin. King Tianxun melarikan diri lebih cepat daripada siapapun. Yi Tianyun menghela napas, karena ia harus berusaha lagi untuk hal yang tak terelakkan. Dia berhasil menangkap salah satu tetua dalam sekejap mata dan mengayunkan pedangnya untuk membelah lelaki itu menjadi dua. Sang tetua merasakan ajalnya yang akan datang dan mencoba menangkis serangan Yi Tianyun dengan pedangnya sendiri. Refleksnya ini akan berakibat fatal. Saat pedangnya berbenturan dengan Yi Tianyun, pedang itu langsung meledak, membunuhnya seketika. Ding! Berhasil membunuh tetua Istana Azur yang mendalam. Hadiah, 680.000 XP, 12.000 poin gila, 30 poin dosa, seni bela diri langkah Netherworld, teknik telapak bintang surgawi, pedang api yang mengamuk, dan sepatu ledakan. Yi Tianyun terkejut dan bahagia. Dengan mode gila dan kartu XP, dia bisa mendapatkan hampir 700.000 XP sekaligus hanya dari seorang penatua. Dia pada dasarnya bersemangat untuk membunuh lebih banyak lagi, dan dia bahkan lebih bersemangat untuk melihat berapa banyak yang akan dia dapatkan dari membunuh seorang tuan tanah. Ia segera mengejar sesepuh lain dan berhasil menyusulnya dengan mudah. Ia langsung menusuk sesepuh itu dengan pedang keabadiannya, tetapi sesepuh itu mencoba melawan. Pedang itu mengenai baju zirah yang bersinar begitu pedang itu berada di dekatnya, tapi semua ini sia-sia. Pedang itu masih menusuk sesepuh bagaikan mentega. Sesepuh itu menjerit dingin saat nyawanya melayang. Ding! Berhasil membunuh tetua Azur Menshan yang mendalam. Hadiah, 700.000 XP, 13.000 poin gila, 35 poin dosa, DLL. Membunuh seorang tetua menjadi sangat mudah, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Naga hitam di samping juga melakukan pekerjaan yang baik, membunuh semua ahli inti kondensasi yang tersebar ketika Yi Tianyun keluar. Sekarang, yang tersisa hanyalah beberapa tetua dan seorang penguasa Menshan. Mustahil Menshan Azur yang mendalam bisa pulih setelah ini. Kekuatan ini terlalu kuat, teriak seorang tetua dari Menshan Azur mendalam sambil melarikan diri. Mereka belum pernah berada di posisi ini sebelumnya, mereka selalu menjadi pemburu, bukan yang diburu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, jangan terlalu dipikirkan, kata Yi Tianyun sambil menusuk jantung tetua itu, langsung membunuhnya. Tenggelam atau berenang, seru King Tianxun sambil berlari secepat mungkin. Hatinya pedih, sudah berapa banyak tetua yang gugur sejauh ini, bagaimana mungkin ia bisa pulih dari kehilangan berat ini? Tinggal 1, 3 lagi, kata Yi Tianyun santai. Yi Tianyun melihat sekeliling dan menilai jarak kedua tetua dan penguasa istana dengan posisinya. Dia memilih menyerang orang terdekat saat ini dan langsung mengejar yang lebih tua. Saat ia hampir menyusul sang tetua, tiba-tiba awan merah terbentuk di langit di depannya. Aura mengerikan dan niat membunuh yang kuat terpancar darinya. Leluhur tua datang, teriak King Tianxun dengan sedikit kegembiraan dan kelegaan dalam suaranya. Leluhur tua? Yi Tianyun terkejut. Dengan aura mengerikan dan niat membunuh yang dipancarkan dari arah awan merah, tak diragukan lagi bahwa leluhur tua itu pastilah seorang ahli kultivasi yang mengerikan. Berapa banyak XP yang akan kudapatkan setelah membunuh leluhur tua? Gumam Yi Tianyun dalam hati sambil menyeringai gila. Tak ada rasa takut sama sekali di matanya. Bab 157. Kekuatan transformasi inti sejati. Aura mengancam dari kejauhan langsung menyelimuti area itu dalam sekejap. Tekanan yang dalam langsung menyelimuti Shi Sueyun. Tekanan ini dari pakar transformasi inti, katanya sambil berdiri, dia merasakan ketakutan merayapi pikirannya. Ini aura dari leluhur tua Istana Azur mendalam. Hanya mereka yang memiliki kekuatan seperti ini, kata leluhur tua Istana Giok dengan muram. Tak lama kemudian, sepasang peti kristal air terbang di udara dan mendarat di tengah area. Aura mengancam yang keluar dari peti mati tersebut membuat murid Istana Giok yang hancur ketakutan. Selamat datang, leluhur tua iblis darah. King Tianxun berkata sambil menundukkan kepalanya kepada lelaki tua yang keluar dari peti mati. Selamat datang, kata Yi Tianyun sambil menusukkan pedangnya ke arah lelaki tua itu. Pedang keabadian bersinar terang,
dan peti mati kristal air terpotong, menyebabkan lelaki tua itu melompat dari tempatnya. "Anak kurang ajar," kata lelaki tua itu. Yi Tianyun memperhatikan bahwa ki darah terus mengalir ke lelaki tua itu dari mana-mana. Pria tua itu segera mengangkat tangannya ke arah Yi Tianyun dan dalam sekejap, melepaskan gelombang aura yang kuat ke arah Yi Tianyun. Namun, saat serangan itu mengenai Yi Tianyun, aura itu menghilang dengan cepat, pedang keabadian itu tampaknya mampu menyerap gelombang energi tersebut. Kekuatan ini, lelaki tua itu tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Dia segera menyerang Yi Tianyun dengan marah. "Mati," katanya. Yi Tianyun dengan cepat mengayunkan pedangnya di udara, menciptakan gelombang pedang, memaksa lelaki tua itu menghindar. Gelombang itu kembali menghantam peti mati kristal air dan hancur berkeping-keping. Saat lelaki tua itu berhenti menyerangnya, Yi Tianyun menggunakan kesempatan ini untuk mengamati keadaan lelaki tua itu dengan mata penilai miliknya. Nama: Leluhur Tua Iblis Darah. Kultivasi: Transformasi inti tingkat kedua. Peralatan: alat jiwa kelas menengah. Kekuatan tempur: 1.300.000. Seni bela diri: telapak tangan iblis-iblis darah, seni ilahi iblis darah, dan lain-lain. Kelemahan: serangan atribut air yang dapat melemahkan serangan lawan. Dia berada di tingkat transformasi inti tingkat kedua. Kekuatan tempurnya memang luar biasa, tetapi masih jauh dari Yi Tianyun. Namun, Yi Tianyun menyadari bahwa lelaki tua itu belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Di usia yang begitu muda, kau sudah mencapai level ini, tak heran Tiansun meminta bantuanku. Sepertinya aku harus menyelesaikannya sendiri, kata leluhur iblis darah, dan tiba-tiba, matanya berubah merah darah, dan ia menyerap ki darah lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat ini, Yi Tianyun menyadari bahwa kekuatan tempur pria tua itu telah meningkat sebesar 30.000 poin. Iblis darah leluhur tua ini memang pantas menyandang gelarnya. Rupanya, ia bisa memperpanjang umurnya dengan menyerap ki darah orang lain. Namun, teknik terlarang ini tidak akan bertahan lama. Pada dasarnya, ada dua cara untuk memperpanjang umur. Pertama, dengan mengonsumsi buah kehidupan. Buah ini dapat memperpanjang harapan hidup, tetapi tidak dapat dikonsumsi dalam jumlah besar, dan sangat langka sehingga hampir mustahil untuk menemukannya. Cara kedua adalah menembus level kultivasi, yang merupakan cara paling sederhana, tetapi juga paling sulit. Yi Tianyun tahu betul bahwa lelaki tua ini terjebak. Dia tidak bisa menembus transformasi inti tingkat ketiga. Orang-orang di sekitar lelaki tua itu tampaknya tidak menyadari bahwa lelaki tua itu terus-menerus mencuri ki darah mereka, tetapi jika lelaki tua itu tidak segera menemukan buah kehidupan, ia pada akhirnya akan mati. Itulah sebabnya dia menggunakan peti mati kristal air, yang dapat menampung energinya di dalam, sehingga dia tidak akan mati secepat yang seharusnya. Kau benar-benar perlu mengajari sekte MU sedikit sopan santun. Lihat saja sekte MU. Menyerang sekte kecil dan dalam prosesnya, menghancurkan diri mereka sendiri, kata Yi Tianyun dingin. Kau sama sekali tidak berhak menentukan bagaimana kami mempertahankan sekte kami, bocah delusi. Hanya karena kau masih muda, kau pikir kau bisa berbuat sesuka hati? Selama orang tua kami belum mati, itu masih belum waktunya bagimu, kata leluhur tua Blood Fiend, sambil mencibir Yi Tianyun. Begitu ia berkata demikian, tubuh lelaki tua itu berangsur-angsur berubah. Otot dan kulitnya menjadi lebih kencang, dan kulitnya menjadi lebih halus dan bercahaya. Iblis darah leluhur tua menjadi lebih muda. Aura mengancam dari sebelumnya berlipat ganda, seiring meningkatnya kekuatan tempur iblis darah leluhur tua. 1.500.000. 1.600.000. 1.700.000. 2.100.000. Inilah kekuatan sejati ahli transformasi inti tingkat kedua. Dia menyegel kekuatannya sebelumnya, dan sekarang setelah melepaskannya, dia menjadi sekuat ini. Yi Tianyun semakin bersemangat melihat transformasi ini. Apa yang akan terjadi setelah aku menghabisi orang tua ini? Apa yang akan kudapatkan setelahnya? Gumam Yi Tianyun dalam hati dengan penuh semangat. Bab 158. Penindasan yang kuat. Gelombang kekuatan yang datang dari leluhur tua iblis darah tidak menghalangi Yi Tianyun. Tidak seperti orang lain, terutama Si Suiyun, dia cemas terhadap Yi Tianyun. Ini adalah ahli transformasi inti sejati. Meskipun Yi Tianyun juga menunjukkan aura kuat yang sebanding dengan transformasi inti, semua orang berpikir bahwa dia tidak lebih kuat dari leluhur tua. King Tiansun,
di samping, merasa pusing setelah melihat kekuatan sejati leluhur tuanya. Leluhur iblis darah memang kuat, serunya penuh semangat. Bunuh dia, leluhur tua, dia sudah membunuh banyak murid dan tetua kita. Teriaknya, menyemangati leluhur tuanya. Dia mulai kembung, karena dia berpikir bahwa leluhur lamanya pasti akan menang melawan Yi Tianyun. Benarkah? Apakah itu kekuatanmu yang sebenarnya? Tanya Yi Tianyun acuh tak acuh. Ia pikir kekuatan transformasi inti tidak jauh berbeda dari inti roh, tetapi melihat kekuatan lelaki tua di hadapannya membuatnya menyadari bahwa itu tidak benar. Tanpa menggunakan efek mode gila, ia pasti akan kalah. Namun, dia juga tahu bahwa leluhur tua iblis darah membayar harga yang mahal untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan bisa mengalahkan Yi Tianyun. Dengan mengingat hal itu, sudah jelas perbedaan di antara mereka. Aku memang agak berkarat dibandingkan dengan puncakku. Tapi ini lebih dari cukup untuk menyingkirkanmu. Leluhur iblis darah mencibir, Yi Tianyun. Leluhur tua itu segera bergerak, ia melangkah maju dan melepaskan aura mengancamnya dalam gelombang ke arah Yi Tianyun. Dihantam aura itu secara langsung akan sangat dahsyat. Aura itu bisa memengaruhi pikiran seseorang, merampas kewarasan mereka, atau, lebih buruk lagi, mengubahnya menjadi mayat hidup tanpa pikiran. Yi Tianyun, hati-hati dengan aura itu. Shi Suiyun berteriak, memperingatkan Yi Tianyun. Sudah terlambat. Kau tidak akan bisa lolos dari medan auraku. Leluhur tua Blood Fiend menyeringai. Aku akan menyedot semua ki darahmu. Teriaknya, berpikir bahwa dia akan menang dengan mudah. Begitukah? Baiklah, aku punya rencana serupa. Mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih payah, kata Yi Tianyun sambil mencibir. Yi Tianyun segera mengganti senjatanya menjadi Frost Fist, dan mengaktifkan teknik hebat penyerap bintang untuk menyerap semua kekuatan spiritual dan pengalaman dari lelaki tua itu. Dengan teknik hebat penyerap bintang dan mode gila diaktifkan, sekarang dia dapat menyerap sebanyak 32 kali lipat dari tingkat penyerapan awal. Anak bodoh! Kau pikir kau bisa menyerap aura mengancamku? Leluhur tua iblis darah memberi isyarat dengan tangannya, dan aura mengancam itu kembali berkumpul di sekitar tangannya dan berubah menjadi telapak tangan merah raksasa. Mati! Kata leluhur tua iblis darah sambil mengacungkan telapak tangan raksasanya ke arah Yi Tianyun. Aura itu meledak akibat benturan, menutupi sekelilingnya dengan debu, menghalangi siapapun untuk melihat apa yang terjadi. Sesaat kemudian, pusaran aura terlihat di tempat Yi Tianyun berdiri sebelumnya. Namun, pusaran itu dengan cepat menghilang, meninggalkan Yi Tianyun di tengahnya dengan wajah puas, tanpa cedera. Terima kasih atas camilannya. Yi Tianyun tersenyum puas. Yi Tianyun selalu senang mendapatkan XP gratis. Tapi dia tidak terburu-buru. Dia harus menyerap semua XP dari orang tua itu sampai habis. Dia masih punya waktu setengah jam lagi sebelum kartu XP-nya habis. Bagaimana ini bisa terjadi? Leluhur tua iblis darah terkejut melihat serangannya tidak berpengaruh pada Yi Tianyun. Tidak ada yang mustahil di sini. Sekalipun aku jauh lebih muda darimu, bukan berarti aku jauh lebih lemah darimu. Yi Tianyun tersenyum lagi, lalu ia segera menerjang leluhur tua itu, dan mengaktifkan efek Frost Fist. Ledakan! Teriaknya, dan tiba-tiba efek tinju esnya aktif. Area di sekitar mereka langsung membeku, termasuk leluhur tua itu. Efek tinju es tidak sepenuhnya efektif terhadap lelaki tua itu. Tinju itu tidak bisa membekukannya sepenuhnya. Ia meronta, menyebabkan es yang membungkusnya retak di mana-mana. Rasanya hanya sedetik lagi, ia akan terlepas dari es. Tapi, sedetik itu sudah lebih dari cukup. Yi Tianyun segera memeluk punggung lelaki tua itu dan membantingnya ke tanah, melumpuhkannya dan segera menggunakan teknik hebat penyerap bintang untuk menyerap semua XP yang bisa diperolehnya dari lelaki tua itu. Pengalaman yang luar biasa mengalir deras dalam diri Yi Tianyun. Dengan kecepatan seperti ini, ia akan bisa naik level dalam waktu singkat. Saat es yang menyelimuti lelaki tua itu hancur, ia sudah berada di bawah belas kasihan Yi Tianyun. Ia langsung meronta, karena merasakan kekuatan spiritualnya terus-menerus meninggalkan tubuhnya. Lepaskan aku! Kata leluhur tua iblis darah sambil berjuang melepaskan diri dari cengkeraman Yi Tianyun. Dia melepaskan auranya dalam gelombang lagi ke arah Yi Tianyun, tetapi ini terbukti sia-sia karena begitu aura meninggalkan tubuhnya, aura itu langsung diserap oleh Yi Tianyun. Kau tidak ingin menguras ki darahku sampai kering? Ayolah, kau bisa melakukan yang lebih baik dari ini kan?
kata Yi Tianyun dengan nada mengejek, ia terus menyerap pengalaman dari lelaki tua itu dengan sangat cepat. Situasi ini membuatnya bertanya-tanya, jika dia meningkatkan teknik agung penyerap bintang sekali lagi, tingkat penyerapannya pasti akan meningkat. Hal itu tiba-tiba terlintas di benaknya, karena dia tahu kekuatan spiritual orang tua ini seluas lautan, akan butuh waktu cukup lama sebelum dia bisa menyerap kekuatan spiritualnya sepenuhnya. King Tianxun terkejut dan tertegun. Tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa leluhur tua iblis darah akan ditindas oleh Yi Tianyun secepat ini. Ia sama sekali tak bisa bergerak karena takut pada Yi Tianyun. Bab 159, Letusan Ganda. Leluhur tua iblis darah tak bisa bergerak. Kekuatan spiritualnya terus-menerus disedot keluar dari tubuhnya oleh Yi Tianyun. Hal ini mempermalukan lelaki tua terhormat yang didorong sekeras ini oleh seorang anak muda. "Lepaskan leluhur kita!" teriak King Tianxun sambil berlari ke arah Yi Tianyun. Kedua tetua yang masih hidup mengikuti jejak tuan istana mereka, berlari ke arah Yi Tianyun untuk menyerang. Merasakan serangan datang, Yi Tianyun melepaskan cengkeramannya terhadap leluhur tua itu dan berdiri untuk menghabisi musuh yang tersisa. Akan tetapi, sebelum ia meninggalkan leluhur tua itu sepenuhnya, ia membanting kepala lelaki tua itu untuk sedikit menundukkannya. Melihat Yi Tianyun memusatkan perhatiannya pada mereka, para tetua mengubah arah dan mencoba berlari sekali lagi, tetapi kali ini, rasa takut mereka terhadap Yi Tianyun memperlambat reaksi mereka. "Ayolah, kenapa kau malah lari setelah aku memperhatikanmu?" tanya Yi Tianyun jenaka. Ia bergegas menghampiri dan meninju kedua tetua itu bersamaan, membunuh mereka seketika. Ding! Berhasil membunuh tetua dari rumah Azur mendalam. Hadiah, 670.000 XP, 11.000 poin gila. Ding! Berhasil membunuh tetua dari Profound Azur Menshan. Hadiah. Kini hanya King Tianxun, penguasa Menshan Azur Menshan yang tersisa. Ia juga berlari, tetapi efek perlambatan Frost Fist tidak memengaruhinya. Ia tidak ingin berada di dekat Yi Tianyun, karena ia tidak ingin mati. Dengan posisinya sebagai penguasa Menshan, potensinya sangat besar. "Bocah, kau benar-benar membuatku kesal kali ini," geram leluhur tua Blood Fiend dari belakang. Seketika, aura mengancam dari sebelumnya kembali dengan kekuatan penuh. Kali ini, leluhur tua iblis darah menghunus bilah tulang yang langsung digunakannya untuk menguras sedikit darah dari pergelangan tangannya. Darah yang muncrat ke bilah tulang tersebut menciptakan sebuah tanda suci berwarna merah darah yang bersinar mengancam. Saat cahayanya makin terang, kekuatan tempurnya pun meningkat. Inilah upaya terakhir yang dilakukan lelaki tua itu untuk melawan Yi Tianyun. Teknik yang ia gunakan disebut mode burst. Teknik ini akan membakar ki darah pengguna, mengurangi masa hidup pengguna secara signifikan. Teknik ini merupakan hal yang tabu bagi seorang kultivator, tetapi tampaknya lelaki tua itu tidak peduli lagi selama ia bisa membunuh Yi Tianyun. 2.200.000, 2.300.000, 2.500.000, 4 juta. Kekuatan tempur lelaki tua itu meningkat menjadi 4 juta. Dia langsung mengungguli Yi Tianyun. Ahli transformasi inti sungguh luar biasa. Bisa menyembunyikan kartu truf ini di balik lengan bajunya juga, kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Dia tahu teknik yang digunakan orang tua itu sangat melelahkan, dia sedang membakar masa hidupnya sendiri. Yi Tianyun mengira lelaki tua ini sudah pikun karena melakukan ini. Ia pun mengaktifkan garis keturunan Dewa Naganya. Tubuhnya langsung diselimuti sisik naga, meningkatkan kekuatan tempurnya. 2.500.000, 2.600.000, 2.800.000. Mengetahui bahwa bahkan dengan garis darah Dewa Naga, dia tidak sebanding dengan kekuatan tempur lelaki tua itu, dia dengan cepat mengubah tinju es menjadi pedang keabadian sekali lagi. "Hentikan perjuanganmu yang sia-sia, nak. Kau akan segera mati," teriak lelaki tua itu ketika menyadari Yi Tianyun semakin kuat setiap detiknya. Orang tua itu dengan cepat mengayunkan pedang tulangnya ke arah Yi Tianyun sambil berteriak, "Iblis darah membunuh para dewa." Makhluk seperti hantu besar muncul di udara dengan bilah tulang besar di tangannya. Hantu itu bergerak persis seperti orang tua dan mencoba menghancurkan Yi Tianyun dengan bilah tulang besar itu. Aura keberuntungan aktif. Yi Tianyun mengaktifkan aura keberuntungannya untuk meningkatkan peluang kritis pedang keabadian. Meskipun pedang itu tidak memiliki atribut kritis, lak aura tetap meningkatkan kekuatan pedang seolah-olah memiliki atribut tersebut. Ia dengan cepat menangkis serangan lelaki tua itu.
Ketika serangan mereka berbenturan, gelombang kejut yang dahsyat tercipta, yang melemparkan Yi Tianyun mundur beberapa kaki. Namun, lelaki tua itu juga menderita kerusakan yang cukup parah, makhluknya yang seperti hantu hancur, dan ia terguncang cukup parah akibat benturan tersebut, dengan bilah tulangnya yang retak. King Tianxun yang mengamati dari jauh merasa tak percaya. Tidak mungkin, dia bahkan memblokir serangan leluhur tua yang menghabiskan ki darahnya sendiri. Mati saja, kata leluhur tua iblis darah dengan geram. Kali ini, dia mengayunkan pedangnya dengan gegabah ke arah Yi Tianyun, menciptakan banyak makhluk seperti hantu yang siap menyerang Yi Tianyun. Shi Suiyun di samping, semakin khawatir, melihat serangan nekat lelaki tua itu. Namun, Yi Tianyun sama sekali tidak takut menghadapi serangan dahsyat ini. Malahan, ia justru dipenuhi kegembiraan. Pedang membelah kubah surga, teriaknya. Seketika, pedang keabadian mulai bersinar saat rune sucinya diaktifkan, pedang itu sekarang memiliki efek kerusakan ganda. Dia dengan cepat menyerbu pasukan hantu dan menghindari setiap serangannya, karena itu hanyalah serangan nekat dari seorang lelaki tua yang putus asa. Saat dia sudah cukup dekat, dia dengan cepat menghunjamkan pedang keabadian ke dada lelaki tua itu. Cahaya menyilaukan segera menyelimuti tubuh leluhur tua iblis darah itu. Yi Tianyun menggunakan mata penilainya untuk menilai serangannya sendiri, dan melihat bahwa ia memiliki kekuatan tempur 4,7 juta. Leluhur tua Blood Fiend menjerit dengan keras saat dia ditelan oleh cahaya yang langsung tidak meninggalkan apapun. Bab 160. Memusnahkan. Setelah cahaya warna-warni memancar ke langit, leluhur tua itu jatuh ke tanah, mati. Saat nyawanya meninggalkan tubuhnya, ia kembali ke wujudnya yang renta. Ding! Berhasil membunuh leluhur tua iblis darah. Hadiah. 980.000 XP, 15.000 poin gila, 100 poin dosa. Seni bela diri Dewa Iblis Darah, level bumi tengah. Seni rahasia ilahi pemakan surga, seni bela diri level bumi kelas atas, barang langka. Pedang kerangka naga darah, alat jiwa kelas atas, zirah ilahi iblis darah, alat jiwa kelas atas, giok darah, barang langka, 10x kartu pengalaman, 100.000 emas, peta harta karun naga melingkar. Ding! Berhasil membunuh lawan elit. Hadiah ekstra, 100.000 Crazy Punt, versi peningkatan dari Lotre Roulette, 1 kali pengundian. Yi Tianyun sangat gembira setelah menerima begitu banyak hadiah karena berhasil membunuh lawan setingkat bos. Dia bahkan mendapatkan 2 item langka. Dan peta harta karun itu benar-benar menarik minatnya, mungkin dia bisa menemukan sesuatu yang berguna. Akan tetapi, semua orang di situs itu benar-benar terkejut, rahang mereka ternganga lebar. Hampir tak seorang pun menduga Yi Tianyun mampu mengalahkan lelaki tua itu, apalagi membunuhnya. King Tianxun dan salah satu tetua yang tersisa menatap Yi Tianyun dengan ngeri. Dia bisa membunuh seorang ahli transformasi inti sendirian? Tanpa mengalami kerusakan apapun. Kau membunuh leluhur tua kami tanpa terluka sedikit pun? Monster aneh. Mereka benar-benar kesulitan mengakui bahwa seorang remaja biasa mampu membunuh leluhur tua mereka. Monster? Leluhurmu itu monster. Dia pasti menyerap banyak ki darah dari begitu banyak orang selama ini agar tetap hidup, kata Yi Tianyun sambil mencibir mereka. Yi Tianyun tahu ini, karena dia menerima 100 poin dosa, karena membunuh orang tua itu. Kamu pasti sudah melakukan hal-hal gila yang sangat buruk, untuk mendapatkan jumlah sebanyak itu. Faktanya, poin dosa hanya akan meningkat jika Anda merusak kehidupan manusia, baik membunuhnya secara pribadi atau tidak. King Tianxun yang menyadari fakta yang dilontarkan Yi Tianyun kepadanya langsung terdiam. Ia segera berbalik dan melarikan diri, meninggalkan tetuanya. Ia berlari menuju elang raksasa itu untuk melarikan diri dari tempat ini melalui udara. Tuan rumah, tunggu aku! Teriak tetua itu sambil mengejar King Tianxun untuk bertahan hidup. Bukankah sudah kubilang, kau tidak boleh pergi karena aku masih di sini, kata Yi Tianyun dingin dan langsung melesat mendekati mereka. Melihat Yi Tianyun dengan cepat memperpendek jarak di antara mereka, King Tianxun panik. Dalam keputusasaannya, ia meraih tetuanya dan melemparkannya ke arah Yi Tianyun. Menyadari apa yang diperbuat tuannya sendiri, sang tetua langsung merasa benci. Saat Yi Tianyun menghunus pedangnya untuk menghabisi sang tetua berteriak kepada King Tianxun, mengutuknya karena telah meninggalkannya seperti ini. Mati kau, dasar bajingan egois, umpatnya. Ia bahkan tak sempat menyelesaikan kalimatnya, karena Yi Tianyun sudah mengirisnya menjadi 2 seperti mentega.
King Tianxun terus berlari, mengabaikan segalanya saat ini, berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Sesampainya di tempat Lang raksasa ditinggalkan, sebelum mereka mengepung reruntuhan kuno Heavens Immersing, ia segera menungganginya untuk melarikan diri. Namun, upaya nekatnya ini sia-sia karena Lang itu terbang dari tanah dan langsung dibakar sampai mati oleh naga hitam. Setidaknya kau optimis. Kau pikir kau bisa lolos dari tempat ini hidup-hidup? Naif sekali, kata Yi Tianyun saat ia sudah berdiri di depan King Tianxun. Kumohon lepaskan aku. Aku akan memberimu posisi penguasa Menshahn Azur Menshahn. Aku akan menjadi budakmu jika kau mau, tapi tolong ampuni aku. King Tianxun memohon pada Yi Tianyun untuk menyelamatkan nyawanya. Tawaran yang lumayan. Tapi, aku nggak butuh barang-barang itu. Aku nggak butuh kamu yang bernapas di belakangku, menunggu waktu yang tepat untuk menusukku dari belakang, kata Yi Tianyun sambil menyeringai ke arah King Tianxun. Tidak, bagaimana mungkin aku melakukan itu padamu? Kumohon, aku akan melakukan apa saja, kata King Tianxun sambil memohon lagi. Salahkan dirimu karena meremehkan penguasa istana kami, dia bibiku sialan. Hukumannya mati, sekarang bersiaplah, kata Yi Tianyun sambil mengayunkan pedangnya untuk membelah tubuh King Tianxun. Pedang keabadian bersinar saat menembus baju besi King Tianxun seperti mentega, mengabaikan semua pertahanannya. Karena kau sudah mengatakan semua yang perlu kau katakan, sekarang beristirahatlah dengan tenang. Hahaha, kata Yi Tianyun riang sambil menyimpan pedang keabadiannya kembali ke dalam inventarisnya. Ding! Berhasil membunuh tuan istana King Tianxun dari Xuan Azur Menshahn. Hadiah, 780.000 XP, 13.000 poin gila, seni bela diri teknik pedang King Yun, teknik langkah mendalam Azur, harta karun mutiara giok, buku harta karun komando. Ding! Berhasil naik ke inti roh tingkat ke-6. Ding! Kartu XP 20X kadaluarsa. Ding! Kartu 3 kali Crazy Point kadaluarsa. Batas waktunya tepat sekali, sesuai keinginannya. Saat musuh terakhir tumbang, kartu XP dan kartu Crazy Point miliknya pun hangus.